orang yang bunuh Sayyidina Husain dia ini masuk surga, akan tetapi gimana ketika dia itu sudah masuk surga dia lewat di depan Nabi Muhammad SAW. Wafat kata walau, akan tetapi mereka ini telah membunuh Sayyidina Husain, anak cucu daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-ma'mur al-khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim wa ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah tetap memberikan kita istiqamah, tetap memberikan kita himmah dalam untuk jalan kita ke dalam majelis yang mulia ini, yang mana Rasulullah pernah bersabda yang sering saya ulang-ulang, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wa ma riyadil jannah ya Rasulullah? Riyadil jannah huwa majlis ilmu wa majlis dzikir. Rasulullah pernah bersabda, jikalau kalian melewati daripada riyadul jannah, yaitu taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah. Apa itu? Para sahabat bertanya, apa itu? Wahai Rasulullah, riyadul jannah, taman-taman surga. Riyadul jannah yaitu majelis ilmu dan majelis dzikir. Majelis ilmu dan majelis dzikir. Ketika Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau pernah mengatakan kepada murid-muridnya, jikalau Rasulullah hadir dalam dua halaqah, yang satunya halaqah di mana itu adalah majelis maulid, majelis yang mana di sana disebutkan keagungan Rasulullah SAW, di mana disebutkan di sana disebutkan keagungan atau tanda-tanda lahir Rasulullah, mukjizat Rasulullah SAW. Dan satunya majelis ilmu, majelis yang mana disebutkan di sana halal haram, fawaid yang disebutkan ilmu yang bermanfaat. Maka Rasulullah SAW akan menghadiri majelis ilmu karena keutamaannya sangat banyak majelis ilmu ini. Diceritakan juga Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq adalah sepupu daripada Rasulullah SAW, adik daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau meninggal dalam peperangan, beliau tangannya terputus di bawahnya. Tangannya terputus. Ketika tangannya terputus, Allah menggantikan daripada tangan tersebut sayap-sayap daripada sayap surga. Allah mengatakan kepada Sayyidina Ja'far Shadiq, wahai Ja'far, terbanglah sesukamu, pilihlah surga yang kau mau masuki. Apa kata Sayyidina Ja'far? Sayyidina Ja'far mengatakan kepada Allah, wahai Allah, izinkan aku untuk memakai sayapku yang pertama kali ini untuk menghadiri daripada majelis Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW tidak bisa hadir, digantikan kepada Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far terbang dan datang ke majelis Rasulullah SAW. Sayyidina Ja'far bilang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, waalaikumsalam. Para sahabat di situ banyak heran kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kau menjawab salamnya siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, aku menjawab salam daripada Ja'far At-Tayyar. Jadi dikasih lakab At-Tayyar karena punya sayap bisa terbang ke manapun. Salawat dan serta salam semoga tercurahkan hidayah ulama pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga
yang saya muliakan Habib Mahdi bin Idrus bin Abdullah bin Saud Al-Habsyi, semoga Allah memberikan beliau umur yang panjang dan kesehatan walafiat, dan memberikan beliau rezeki dan kesabaran dalam mengerjakan amanat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini juga diperintahkan sama beliau karena beliau tak bisa hadir sekarang. Kita akan membahas tentang kecintaan kepada Ahlul Bait. Orang sekarang banyak yang cinta sama Rasulullah. Cintanya cuma di mulut saja, banyak itu. Tapi mereka mencintai Rasulullah SAW, tapi kebanyakan tidak mencintai daripada cucuk-cucuknya, daripada Ahlul Bait Rasulullah SAW. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu mawqufan alaihi annahu qala urqubu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti. Dari Sayyidina Ja'far As-Siddiq, hadis mawquf, beliau mengatakan urqubu Muhammad. Urqubu yaitu arabu, jaga ra'uhu wa tarimuhu wa akrimuhu. Lihatlah, warahu ini bisa diartikan lihat atau bisa tanggung jawab yang besar. Ra'u wa akrimuhu, dan muliakanlah mereka. Bagaimana kita memuliakan dengan Nabi Muhammad SAW? Wahtarimuhu, dan muliakan. Banyak cara memuliakan Nabi Ahlul Bait, bukan cuma Nabi Muhammad saja, tapi juga cucu-cucunya. Kita mencintai Nabi Muhammad, juga kita mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Karena Hasan Basri rahimahullah ta'ala yaqul masakin qatalatul Husain radhiyallahu anhu wala dakhal jannah bi fadlillahi ta'ala kaifa yajarru ahadum an yamurra bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad qatala waladi wallahi law anna liman kharab bi qatalihi wa khayyartu bainal jannati wan nar lakhtartu an-nar khawfan an yadra ila nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah nadrata ghadabin bihi wa bihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Hasan Basri rahimahullah ta'ala yaqul, Sayyidina Hasan Basri termasuk tabi'in yang mulia. Masakin qatalul Husain, kesian. Masakin ini bisa disebutkan kesian, miskin dalam bahasa orang Arab itu artinya miskin, bukan orang miskin lagi, miskin, kesian, sakno, sa'aten. Orang yang membunuh Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, kesian mereka orang-orang yang membunuh Sayyidina Husain. Walau dakhalul jannah bi fadlillahi ta'ala, seandainya mereka masuk dalam surganya Allah SWT bi fadlillah, dengan rahmatnya Allah. Orang masuk surga tidak ada yang dengan amal mereka, tapi dengan rahmatnya Allah SWT. Ceritakan ada satu orang yang ahli ibadah, dia sudah merasa ibadahnya banyak. Ketika tidak memasuk surga, dia bilang ke Allah SWT, Allah bilang kepada malaikat, wahai malaikat, masukkan dia ke dalam surgaku dengan rahmatku. Maka si ahli ibadah ini protes, banyak ibadah tapi bukan karena ibadahnya. Wahai Allah, aku dah mau masuk ke dalam surga karena rahmatmu. Aku ingin masuk ke dalam surga karena amalku. Amalku ini sudah banyak oleh Allah. Sudah, ini kita perhitungan saja, kita hisab. Kita hisab dengan nikmatku. Nikmatku yang aku berikan kepadamu. Apa nikmatnya? Cuma satu mata. Dikasih satu mata itu timbang. Ketika timbang semua amalnya, apa? Lebih berat nikmatnya Allah SWT itu cuma satu mata. Satu mata.
Ya apa dengan semua nikmatnya Allah dari atas ujung rambut hingga ujung kaki kita. Kita tidak hitung nikmatnya Allah Taala. Akhirnya karena amalnya kalah, Allah bilang kepada malaikat, wahai malaikat, masukkan dia ke neraka karena sombong. Ketika itu dia bertanya, wahai Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu, wahai Allah. Maka Allah Maha Pengasih, Maha Rahmat, bilang malaikat, wahai malaikat, masukkan dia ke surga dengan rahmatku lagi. Ingat, walau dakhal jannah bi fadlillahi ta'ala kaifa yatajarra'u ahaduhum ayyamurra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad qatala waladu. Walau orang-orang yang bunuh Sayyidina Husain dia ini masuk surga, akan tetapi di mana ketika dia itu sudah masuk surga dia lewat di depan Nabi Muhammad SAW. Wafat qatala waladu, akan tetapi mereka ini telah membunuh Sayyidina Husain, anak cucu daripada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sedikit daripada cerita Sayyidina Husain. Ketika ini ceritanya sahabat, termasuk juga akan nyambung pada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ketika Rasulullah SAW meninggal, Sayyidina Bilal, semua para sahabatnya itu gak tahan di kota Madinah. Bukan gak tahan, karena takut akan muncul kerinduan pada Nabi Muhammad SAW. Sebagian sahabat ada yang berdoa, wahai Allah, butakanlah mataku, buta, kasih aku ini buta mataku. Apa gunanya aku ini hidup di dunia, akan tetapi aku tidak bisa memandang Rasulullah SAW. Apa gunanya dunia ini? Itu para sahabat itu. Salah satunya Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal pindah ke kota Mesir, Sam. Pindah di situ. Suatu hari Sayyidina Bilal di mimpi Rasulullah SAW. Wahai Bilal, apakah kau tidak rindu kepadaku? Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, aku ini sangat rindu kepadamu. Kenapa kau menjauh dariku? Kenapa kau keluar daripada Madinah? Aku rindu kepadamu, datanglah ke Madinah. Setelah mimpi tersebut, Sayyidina Bilal datang ke kota Madinah. Setelah datang ke kota Madinah, di dalam kota Madinah satu persatu khalifah datang. Pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wahai Bilal, memerintahkan Sayyidina Bilal, wahai Bilal, adzanlah sebagaimana kamu adzan di zaman Rasulullah SAW. Sayyidina Bilal menolak. Wahai Khalifah Rasulullah, aku tidak bisa adzan. Adzanku ini hanya untuk Rasulullah SAW. Ya, ketemu Sayyidina Umar bin Khattab, bilang lagi, wahai Bilal, adzanlah bagaimana kau adzan di zaman Rasulullah SAW. Ya Al-Faruq, itu julukannya Sayyidina Umar. Wahai Al-Faruq, aku tidak bisa adzanku ini hanya untuk Rasulullah SAW. Lewat lagi, seperti itu ketemu Sayyidina Ali, ketemu Sayyidina Utsman, seperti itu juga bilang, adzanku ini untuk Rasulullah SAW. Ketika ketemu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini adalah cucu kecintaan Rasulullah SAW. Dikatakan Sayyidina Hasan itu dari bawah mirip Rasulullah. Kalau Sayyidina Husain dari bawah atas pusat itu mirip Rasulullah SAW. Sayyidina Husain. Hasan ke atasnya. Oh, ya. Kalau Sayyidina Hasan mirip dari atas pusat ke atas itu mirip Rasulullah. Kalau Sayyidina Husain dari bawah pusat sampai ke bawah mirip Rasulullah SAW. Ketika itu mereka berdua minta kepada Sayyidina Bilal, wahai paman Bilal,
adana sebagaimana engkau ada di zaman kakek kami Rasulullah SAW. Sayyidina Bilal seperti ini tidak bisa menolak, karena kalau Sayyidina Bilal bilang, kalau aku menolak permintaan mereka berdua, berarti aku menolak permintaan Rasulullah SAW. Ini adalah cucu kecintaan Rasulullah SAW. Ketika itu Sayyidina Bilal mengiyakan. Akhirnya Sayyidina Bilal naik ke gunung, adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika adzan, barulah Allahu Akbar, semua orang Madinah keluar. Terheran-heran, apakah Nabi Muhammad SAW itu kembali di dalam dunia ini. Kedua, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Para wanita di kota Madinah keluar. Saking rindunya pada Nabi Muhammad SAW, mereka lupa akan jadarnya. Keluar rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadan, sebelum mengucapkan Muhammad, Sayyidina Bilal pingsan. Tidak kuat untuk mengucapkan kata-kata nama Nabi Muhammad karena kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan lagi, wallahi law anna liman khalan fi qadamihi wa khajjatu bainal jannati wan nar lakhtartu nar khawfan ayyadura ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah nadratan ghadabin tu'dini wa tu'dihi. Sayyidina Hasan Basri mengatakan, wallahi demi Allah, kalau misalnya aku masuk dalam peperangan tersebut, masuk dalam pembunuhan Sayyidina Husain, jikalau Allah suruh aku milih di antara surga dan neraka, maka aku akan memilih neraka. Kenapa? Karena khaufan, karena takut ayyandura ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena nadratan ghadaban tu'jini wa tu'jihi. Karena aku telah menganiaya cucunya dan menganiaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti menganiaya cucunya Rasulullah SAW juga menganiaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang seperti imam kita yang sekarang, Imam Habib Muhammad Rizik bin Syahab. Orang-orang sekarang banyak yang menganiaya beliau, mencela beliau. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada Habib Rizik, keluarganya, murid-muridnya, semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini seperti ini tidak bakal lama. Orang-orang yang seperti ini, mereka akan diberikan kenikmatan oleh Allah SWT ini. Kasih kenikmatan Allah SWT. Was-wasin, kalian was-wasin mencela umat muslim. Kalian mencela umat muslim, kalian menyiksa umat muslim, was-was. Kasih Allah SWT, kasih. Mereka akan sadar tak? Mereka ini menyiksa sadar apa enggak? Bahkan nanti dibalik Allah SWT lebih kejam daripada yang mereka siksa. Banyak kan daripada cerita-cerita yang dahulu. Raja Namrud, Fir'aun mana? Sampai ngaku Tuhan dia. Mana? Mereka mencela daripada Bani Israel, menyiksa Bani Israel. Terus dikasih terus sama Allah. Kenikmatan yang banyak. Belum ada adabnya. Ketika sudah ada adabnya, langsung adabnya. Terus langsung mati. Tidak pakai nego-negoan. Kalau sudah mencela umat muslim, kalau sudah terlalu menyiksa, banyak orang-orang dizalim, banyak orang yang dizalimi, termasuk doa yang mustajab, yaitu doa daripada orang yang dizalimi, termasuk yang mustajab itu.
Ila rakiba Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu fanada Ibnu Abbas ya'khudha bi rabbihi. Bahkan ketika itu pernah cerita Zaid bin Thabit itu naik ke keledai onta kendaraan 2 unit. Ketika naik ada Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Karena ada panggil wahai Sayyidina Abbas, naiklah ke keledai ini. Maya ibn Abbas Rasulullah SAW faqala hakada umirna an naf'ala bi ulama'ina. Faqala Zaid bin Thabit jadam ibn Abbas faqabbalah. Faqal mah ya ibn Ammah Rasulullah SAW. Tidak mau. Kata Sayyidina Abbas tidak mau. Faqal hakada umirna an naf'ala bi ulama'ina. Ini kami lakukan pada ulama-ulama kita. Ketika itu Sayyidina Zaid bin Thabit yaitu termasuk ulama pada zamannya. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini menghormati Sayyidina bin Zaid bin Thabit karena ulama, orang yang ahli fikih, orang yang pintar dulu. Maka Sayyidina Zaid bin Thabit mengambil tangan daripada Sayyidina Abbas, taruh balahan dan dicium tangannya Sayyidina Abbas. Waqala kada umirna an naf'ala bi ahli bait Rasulullah SAW. Ini yang kami diajarkan oleh Rasulullah untuk menghormati daripada ahli bait Rasulullah SAW. Karena Imam Ahmad bin Hanbal kharij dan masjid ma'alami dalam jati wa atba'i min jami' al-jin. Ketika Sayyidina Ahmad bin Hanbal ini salah satu daripada ulama 4 madhab yang terkenal. Yang pertama Imam Hanafi, terus Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Ahmad bin Hanbal yang terkenal. Falamma wasala ilal bab waqafa. Beliau ini jalan ke masjid bersama murid-muridnya dan orang jamaah yang banyak pengikut daripada Sayyidina Ahmad bin Hanbal. Ketika sampai di depan pintu masjid, berhenti Sayyidina Ahmad. Wa idza sabi sabir ahlul. Maka Imam Ahmad bin Hanbal taqaddam ya Maulana. Maka inna hada wala jasarikun min ahli bait Rasulullah la astati'u an utaqaddima alaihi. Ketika masuk di dalam mau masuk masjid, di dalam pintu masjid berhenti Ahmad bin Hanbal. Ketika itu kenapa berhenti? Karena untuk menghormati daripada ahli bait Rasulullah SAW. Berhenti. Ada anak kecil sobi ini daripada ahli bait Rasulullah SAW. Ini imam 4 madhab. Ini imam 4 madhab. Bagaimana kita? Itu ini loh, imam 4 madhab melakukan ahli bait seperti ini, yang masih kecil, yang belum punya apa-apa, yang belum punya ilmu. Imam, apalagi kita yang tidak punya apa-apa. Bagaimana kita ini memuliakan Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kita ini memuliakan daripada ahli bait Rasulullah SAW? Apakah cukup kita ini lihat diri kita sendiri? Apakah kita ini cukup untuk memuliakan daripada ahli bait Rasulullah SAW? Ketika berhenti, taqaddam ya Maulana, majulah, silakan wahai tuanku. Ada kata-kata wahai ya Maulana, tuanku. La astati'u an utaqaddima alaihi. Aku tidak bisa mendahului dia karena dia daripada ahli bait Rasulullah SAW. Ini cerita yang terakhir, cerita yang sudah masyhur, cerita Sayyidina Abdullah bin Mubarak.
Ketika itu Sayyidina Ibnu Mubarak ini udah mengumpulkan duit untuk pergi haji. Ketika mau pergi haji, beliau keluar udah mengumpulkan duit khamsanya dinar, banyak itu. Khamsanya dinar 500 dinar. Ketika jalan keluar, lihat ada satu orang, dia ini orang lagi ngotak-ngatik sampah, ada bangkai-bangkai daripada binatang. Kalau dalam fikih, kalau orang yang sudah kelaparan, dia tidak punya apa-apa, misalnya dalam hutan atau padang pasir atau di mana, dia ini boleh makan bangkai, tapi sekedarnya saja untuk menyelamatkan dirinya. Itu yang dilakukan satu. Karena kalau misalnya tidak makan bangkai ini, maka dia akan mati nanti. Untuk menyelamatkan hidupnya, maka syariat membolehkan untuk makan bangkai apapun, tapi untuk sekedar mengenyangkan, menyelamatkan hidupnya. Ketika itu perempuan ini mengambil mayat bangkai. Sayyidina Ibnu Mubarak mengatakan, wahai fulanah, ini haram untukmu. Ini haram, ini bangkai, tidak boleh dimakan. Ini fulanah juga pintar, ahli fikih juga. Diam kau, dimarahin Ibnu Mubarak. Diam kau tidak tahu. Aku ini halal untukku dan halal untuk anak-anakku. Di dalam rumah ada 3 anakku, halal untukku. Aku ini Syarifah. Ketika itu Sayyidina Ibnu Mubarak menangis. Ya Allah, seandainya aku haji, aku menelantarkan Syarifah ini. Dimana ketika aku bertemu Rasulullah SAW, sedangkan aku melupakan daripada keturunannya Rasulullah SAW. Maka Ibnu Mubarak mengasih semua uangnya 500 dinar ini kepada Syarifah tersebut. Mengasih, ini kau tidak usah makan bangkai, ambillah ini buat anak-anakmu. Ketika Ibnu Mubarak pulang, Ibnu Mubarak bilang sama rombongannya, anak tahun ini tidak bisa haji karena uang anak tidak ada, tidak punya duit. Sudah, semuanya pergi. Ketika sudah sampai, Ibnu Mubarak bilang, mabruk. Udah balik dari haji, semuanya bilang mabruk. Orang-orang balas juga, wakadanya Anda bingung mabruk. Anda tidak haji, Anda pergi haji. Ya wes, lo ente ini haji, orang ente yang yang memimpin ketika tawaf kok. Heran, apa ini orang-orang lagi ngerjain anak ini? Ke sebelah haji, mabruk. Bilang, ente juga, mana ini tidak haji. Ente yang pimpinan kita orang waktu Arafah kok. Bingungan. Orang ketiga, mabruk juga. Seperti itu juga. Ada yang bilang mimpin Gasai, mimpin ini. Bingung kita Ibnu Mubarak. Ketika dia udah malam, tidur. Ketemu Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah tanya sama Rasulullah, wahai Rasulullah, apa ini? Apa yang sudah mereka lakukan untukku? Ini adalah balasanku. Aku meminta kepada Allah menyuruh satu malaikat untuk menggantikanmu haji. Dan ini haji bukan untuk ini aja, tapi orang ini malaikat menggantikanmu sampai hari kiamat nanti. Makanya Ibnu Mubarak tiap tahun tuh malaikat yang menyerupai daripada Ibnu Mubarak. Karena apa? Karena dia dapat kemuliaan ini karena apa? Karena dia memuliakan daripada sadar, memuliakan daripada
cucu Nabi Muhammad SAW. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mensifati daripada sifat-sifat daripada ulama kita yang dahulu, para aslafun saleh, memuliakan daripada sahadah-sahadah, guru-guru kita, yang adab-adab kita terhadap beliau semuanya. Semoga kita juga memuliakan daripada ahli bait Rasulullah SAW, dan insya Allah semuanya pasti ada balasan daripada itu tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.